Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teknologi Garut, kelas C, Teknik Informatika 2019. Di sini kami akan menjelaskan tentang tutorial membangun web server menggunakan Fedora Server. Perkenalkan, nama saya Ripan Reftiana Rohman, NPM 1906115. Dan teman saya Muhammad Rizky Cahyadi Putra, NPM 1906102. Teddy Hidayat, NPM 1906118, dan Elvania Diantira Gita, NPM 1906114. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian Linux, Fedora Linux, pengertian web server, fungsi web server, Apache, MySQL. Pengertian Linux. Linux adalah sistem operasi yang menggunakan kernel Linux. Kernel sendiri adalah bagian terkecil dari sistem operasi yang bertugas untuk melakukan manajemen CPU, memori, dan perangkat-perangkat tambahan lainnya. Fedora Linux. Fedora adalah sebuah distro Linux sebagai RPM dan YUM yang dikembangkan oleh Fedora Project untuk didukung oleh komunitas pemrograman serta disponsori oleh Red Hat. Salah satu visi utama Fedora tidak hanya mengandung software di bawah lisensi software open source dan gratis, tetapi juga menjadi teknologi yang mutakhir. Pengertian web server. Server atau web server adalah sebuah software yang memberikan layanan berbasis data dan berfungsi menerima permintaan dari HTTP atau HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya dalam bentuk beberapa halaman web, dan pada umumnya akan berbentuk dokumen HTML. Fungsi web server. Fungsi utama server atau web server adalah untuk melakukan atau mentransfer berkas permintaan pengguna melalui protokol komunikasi yang telah ditentukan sedemikian rupa. Halaman web yang diminta terdiri dari berkas teks, video, gambar, file, dan banyak lagi. Apache. Apache adalah software web server yang gratis dan bersifat open source. Server ini telah menjadi platform bagi 46% website di seluruh dunia. Nama resminya adalah Apache HTTP Server, dan software ini dikelola dan dikembangkan oleh Apache Software Foundation. MySQL. MySQL adalah sebuah database manajemen sistem, manajemen basis data, menggunakan perintah dasar SQL, Structure Query Language, yang cukup terkenal. Database Management System (DBMS) MySQL multi pengguna dan multi alur. Ini sudah dipakai lebih dari 6 juta pengguna di seluruh dunia. PHPMyAdmin. PHPMyAdmin adalah sebuah software gratis berbasis scripting language PHP yang bertujuan untuk memudahkan kita mengelola database MySQL. Tanpa PHPMyAdmin perlu menggunakan terminal untuk mengelola database, sementara dengan PHPMyAdmin Anda tidak perlu susah lagi mengelola database MySQL karena PHPMyAdmin memiliki user interface grafis. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Muhammad Rizky Cahyadi Putra, NPM 1906102. Nah, di sini saya akan memperhatikan bagaimana cara membangun web server di Linux Fedora Server gitu ya, di versi 33 atau yang terbaru. Nah, yang pertama-tama kalian itu harus mempunyai yang namanya VirtualBox. Bila mana kalian belum mempunyai VirtualBox-nya, kalian boleh install langsung di VirtualBox ya. VirtualBox download. Nah, kalian langsung install mengunjungi langsung VirtualBox nya, kalian terus pilih mau Windows, OS X atau Mac OS, ya, di Linux juga ada. Ketika kalian sudah menginstal si Linux-nya juga, si VirtualBox-nya, kalian juga siapkan yang namanya si Fedora Server ISO-nya. Nah, kalian boleh pergi ke getfedora.org. Nah, di sini kalian pilih gitu ya, yang Fedora ISO image standar untuk 32 bit atau 64 bit. Ketika kalian sudah menginstal ISO-nya dan VirtualBox-nya,
kemudian kalian install kan si VirtualBox-nya. Kemudian ketika sudah diinstal, mari kita buka si VirtualBox ini. Nah, ini merupakan tampilan dari VirtualBox-nya gitu ya. Nah, jadi kita itu harus membuat yang namanya virtual machine. Nah, bagaimana cara membuat virtual machine-nya? Nah, kalian boleh pergi yang namanya ke new di sini atau ctrl. Nah, kalian tinggal ketikkan contohnya Linux Fedora. Nah, ini akan otomatis menentukan tipe dan versinya. Karena ketika kita menuliskan Linux, maka dia otomatis menentukan tipenya secara otomatis menjadi Linux. Ketika misalkan kita disuruhnya Fedora, maka dia si VirtualBox ini akan menentukan versinya itu otomatis Fedora. Nah, di sini saya akan menginstal Fedora versi 64-bit. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian di sini ada memory size gitu ya. Berapa banyak RAM yang akan kita berikan kepada sistem operasi Fedora ini. Nah, di sini saya menggunakan 1024 MB atau 1 GB gitu ya. Kemudian kita klik next. Kemudian di sini ada penentuan hard disk gitu ya. Di sini kita langsung create a virtual hard disk, berarti kita akan membuat virtual hard disk secara langsung gitu ya sekarang. Kalau kalian sudah mempunyai virtual hard disknya, kalian boleh use an existing virtual hard disk file. Nah, di sini kita belum membuatnya, maka kita akan langsung membuatnya create a virtual hard disk now. Create, kemudian di sini ada hard disk file type. Nah, kemudian di sini kita pilih VDI, ada HD dan VMDK. Nah, di sini kita akan pilih VDI gitu ya, atau virtual disk image. Nah, kemudian di sini ada storage on physical hard disk. Nah, di sini kita ada dua pilihan, ada dynamically allocated dan fixed size. Nah, di sini kita pilih yang namanya dynamically allocated, yang dimana nantinya kita bisa memberikan si size-nya itu secara dinamis. Nah, di sini file location and size. Nah, file location kalian boleh bebas menyimpan di mana file lokasi nantinya si instalasi ini disimpan atau dipasang gitu ya. Nah, kemudian di sini kita tentukan berapa hard disk gitu ya, atau virtual hard disk yang akan kita berikan kepada sistem operasinya. Nah, di sini secara otomatis biasanya itu 8 GB gitu ya. Nah, saya tidak mengatur lagi, tetapi kalian bebas mau mengatur 10 GB, 20 GB, tetapi di sini saya menggunakan 8 GB. Kemudian kita klik create, dan ketika sudah seperti ini ada beberapa hal yang harus kita setting. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita di sini masuk ke setting, kita tentukan networknya dulu gitu ya, kita aktifkan, kita enable network adapter yang ke-1 dan adapter yang kedua. Nah, di sini di adapter ke-1 kita pilih namanya bridge gitu ya, karena kita akan terhubung ke internet atau ke wifi ini gitu ya. Nah, di sini kita communication mode-nya kita klik low gitu ya, kita pilih low untuk mengizinkan semuanya. Nah, kemudian di adapter 2 ini kita klik not aja gitu ya, bila mana nantinya si adapter ini 2 ini dibutuhkan. Nah, ketika sudah seperti ini kita masuk ke storage gitu ya. Nah, kita pilih di sini empty. Nah, kita pasang dulu nih ISO-nya, ISO si Fedora servernya. Nah, di sini ada Fedora server dvd.iso. Bila mana kalian menyimpannya di file lain, kalian boleh menentukan di mana gitu ya. Nah, ketika ini misalkan kemudian kita open, nah maka dia sudah terpasang gitu ya. Kemudian di sini klik OK. Nah, kita tinggal klik start saja di sini. Nah, di sini select start up disk, kita pilih Fedora server 33 gitu ya .iso, kemudian klik start, kita klik close. Nah, di sini ada 3 pilihan, ada install, ada test disk media, dan ada troubleshooting. Nah, di sini kita tidak akan troubleshooting dan test disk media gitu ya, karena di sini kita akan menginstal Fedoranya. Maka kita pilih install Fedora 33 ini gitu ya, 33. Klik enter pada si filenya gitu ya, atau pada pilihannya. Nah, kita klik X di sini. Nah, ini sedang melakukan peng-scanan ISO-nya gitu ya. Nah, ini sedang memulai yang namanya installer dari Fedoranya. Kita tunggu saja sampai nantinya kita akan
setting bahasa untuk penginstalannya. Nah, di sini kita akan menemukan tampilan seperti ini. Kita di sini bahasa apa yang ingin Anda gunakan selama proses instalasi. Nah, di sini kita bebas, kita mau Indonesia boleh gitu ya, tetapi saya lebih prefer ke Inggris ya, agar lebih global. Dan biasanya ke Indo itu biasanya bahasanya itu menggiliran gitu ya. Nah, kemudian kita pilih juga mau bahasanya atau biasanya ini gaya bahasanya, tapi saya di sini English United States. Klik continue. Nah, di sini installation summary gitu ya, ini mana kita akan menentukan installation destination ya, installation destination. Nah, di sini kita pilih automatic gitu ya, agar otomatis ditentukan oleh si sistem operasinya. Nah, kemudian kita klik done, maka kita tunggu dulu. Nah, tanda serunya sudah hilang, berarti si installation destinationnya sudah dibuat. Nah, sekarang kita akan masuk ke user setting untuk menentukan root passwordnya. Nah, misalkan di sini kita akan coba admin 12345, kemudian admin 12345, kemudian klik done. Nah, di sini kita akan membuat user creation. Nah, di sini misalkan kelompok 9, kemudian kita kasih password admin 12345, kemudian admin 12345, kemudian klik done lagi, kemudian kita langsung begin installation. Nah, di sini kita tinggal menunggu sampai proses instalasinya beres gitu ya, atau selesai. Instalan dari Fedoranya sudah berhasil gitu ya, sudah selesai. Nah, di sini kita tinggal namanya klik reboot system. Klik reboot system di sini, siapkan kalian di sini klik kanan gitu ya. Kemudian tunggu sampai yang namanya muncul VirtualBox. Nah, kita remove first mount. Oke, kemudian kita X gitu ya. Close, kita power off the machine, kemudian kita running ulang. Nah, di sini kita klik yang pertama Fedora Software Edition. Oke, ini kita tunggu sampai namanya. Nah, ini berarti kita sudah masuk ke yang namanya itu Linux, tampilan dari Linux Fedora servernya gitu ya. Misalkan tadi kita kasih nama root, login menggunakan root, misalkan tadi admin 12345. Nah, maka bisa kita lihat bahwasanya berarti kita sudah berhasil yang namanya menginstall si Fedora Linux. Ataupun kita bisa ambil contoh apakah sudah tersambung ke yang namanya ini si lokal Windows-nya gitu ya. Misalkan tadi berapa? Lihat di atasnya di sini ada IP gitu 192 168. Oke. 192 168 titik 100 titik berapa itu? Titik 198 90. Nah, di sini kita masuk ke advance, proses aja. Nah, berarti kita sudah berhasil menginstall si Fedora Linux-nya gitu ya, Fedora servernya, dan sudah masuk sudah terkoneksi juga ke si Windows-nya gitu ya. Nah, sekarang kita nantinya akan menginstal yang namanya Apache, MySQL, dan PHP MyAdmin yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya
akan menginstal Apache dan MySQL. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Teddy Hidayat, NPM 1900118 dari Informatika C. Di sini saya menggunakan Fedora server Fedora yang terbaru, yaitu Fedora 33. Oke, langsung saja kita install Apache. Kita tulis perintah dnf install -y httpd. Nah, di perintah ini digunakan -y digunakan untuk menginstal dengan otomatis konfirmasinya. Kita tunggu dulu sebentar sampai penginstalannya selesai. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita install, tuliskan perintah system ctl enable httpd .service. Perintah ini digunakan untuk mengaktifkan HTTP pada servisnya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tuliskan kembali perintah. Maaf ya, saya melakukan ini soalnya saya agak malas ngetik. Start httpd service. Untuk perintah start ini digunakan untuk memulai atau mengaktifkan servis pada HTTP. Lanjut, kita tuliskan perintah firewall. cmd itu firewall. cmd nya jangan pakai spasi, takut ada yang pakai spasi. Default, set default. John public. Perintah itu digunakan untuk mengatur default ke public langsung. Karena sudah selesai, kita kembali perintah firewall cmd permanen John public add new service sama dengan HTTPS. HTTP dulu, baik. Lalu setelah sukses, kita bisa tuliskan perintah HTTPS nya. Perbedaannya, HTTP untuk mengatur zona dan servisnya dengan isi HTTP, kalau HTTPS untuk HTTPS. Sukses, lanjut ke firewall cmd permanen reload untuk merestart firewallnya. Kita tunggu. Sukses. Baik, Apache sudah kita instalkan. Selanjutnya kita install MySQL.
Setelah kita menginstal Apache, kita lanjut saja ke menginstal MySQL. Tuliskan perintah dnf install y MariaDB min server sorry. Oke, kita tunggu untuk penginstalannya. Ini sedang dicari. Dan install ini MariaDB server. Oke, sedang mendownload. Kita tunggu hingga sukses. Kenapa kita menginstal dulu MariaDB, nggak langsung aja MySQL? Karena jika kita menginstal langsung MySQL, nanti akan terjadi error pada MySQL, karena di dalam MariaDB ada package MySQL, makanya kita harus menginstal dulu MariaDB. Selesai. Lanjut, kita aktifkan MariaDB dengan perintah system enable MariaDB.service. Seperti tadi Apache, cuman karena ini MariaDB jadi kita installnya MariaDB. Bentar, sistem kurang ctl MariaDB service. Sukses. Enable seperti tadi untuk mengaktifkan, lalu kita tuliskan perintah start untuk memulainya. Memulai menjalankan MariaDB-nya. Selesai. Sekarang barulah kita menginstal MySQL-nya. MySQL secure install. Di sini masukkan password. Di sini saya mengganti password dengan password baru. Nah, sekarang MySQL telah terinstall. Setelah kita install Apache dan MySQL, sekarang kita lanjut ke ke localhost. Kita coba apakah localhostnya udah jalan apa belum. Nah, sekarang sudah jalan dan ini tampilannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kang Rizky mengenai PHP MyAdmin. Oke, sekarang kita akan menginstal PHP MyAdmin-nya gitu ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke Fedora-nya. Nah, kemudian kita di sini akan install PHP-nya gitu ya. Kita harus install dulu PHP-nya, min y php.
dnf install min php gitu ya. Nah oke. Kita itu harus membutuhkan PHP dikarenakan PHP MyAdmin ini berbasis ya bahasa pemrograman PHP gitu ya. Makanya sebelum kita menggunakan PHP MyAdmin maka diharuskan kita itu yang namanya menginstal PHP-nya itu sendiri. Oke, penginstalan PHP sudah berhasil. Sekarang kita akan yang namanya restart terlebih dahulu httpd service-nya gitu ya. System.ctl, kemudian restart, kemudian httpd service. Oke, sistem httpd-nya sudah di restart. Sekarang kita akan coba beri atau kita akan membuat sebuah file ya. Di var, kemudian masuk ke folder www, kemudian masuk ke folder html, kemudian kita akan isi contohnya info.php gitu ya. Kita ingin melakukan testing apakah PHP-nya sudah terinstall gitu ya. Oke. Nah, misalkan contoh kayak gini. Kemudian php info gitu ya. php info kemudian ini. Nah, ketika sudah mengetik perintah seperti di bawah ini, yang dimana si php info ini akan memberikan info dimulai dari versi PHP-nya, kemudian yang masih banyak nilainya gitu ya yang akan diberikan PHP. Nah, sekarang kita akan setnya dan menggunakan set rlx, kemudian yes, kemudian enter. Nah, ketika filenya sudah dibuat, sekarang kita akan restart kembali http di service-nya. Nah, ketika sudah di restart, sekarang kita akan install yang namanya PHP MyAdmin dengan menggunakan dnf install min php MyAdmin. Oke, tinggal kita tunggu sesaat untuk penginstalan package PHP MyAdmin-nya. Oke, untuk penginstalan PHP MyAdmin sudah berhasil. Sekarang kita akan atur atau kita akan ubah konfigurasi dari PHP MyAdmin-nya ya, dengan menggunakan nano etc/httpd /const.d kemudian /php myadmin.configuration. Enter. Nah, maka tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, di sini ada directory /user/share/php MyAdmin. Nah, di sini kita ubah gitu ya, yang namanya itu require all granted. Yang tadinya lokal, kita ubah yang namanya all granted untuk siapa saja itu kalau begitu bisa diakses gitu ya, atau memberikan izin kepada semuanya. Nah, kemudian di sini kita masuk ke directory /user/share/php MyAdmin, masuk ke template gitu ya. Ini kan all denied berarti ditolak. Nah, sekarang kita akan buka aksesnya nih, require all granted. Ketika sudah seperti ini, kita rlx, kemudian c, kemudian enter. Nah, kemudian ketika sudah seperti ini, kita akan restart kembali system.ctl, restart httpd.service. Nah, ketika sudah perintah sistem CTL restart http.service, sekarang kita akan coba apakah penginstalan http atau info.php dan PHP MyAdmin itu sudah bekerja. 92.168.198/info.php. Wah, kok gak muncul gitu ya.
Nah, ternyata ini ada kesalahan. Nah, berarti ada kesalahan nih. Oke, sekarang kita lihat lagi ke Fedoranya. Kalau misalkan kita ketikkan nano /var /pww /html /info.php gitu ya. Kita akan cek lagi. Oke, kita di sini ada yang terlewat. Apa itu yang terlewat? Nah, kalau sini kita kurang ada yang namanya PHP-nya gitu ya di dalam headernya. Sekarang kita akan coba lagi ke set area x, y, dan plus. Oke, ketika sudah seperti ini, kita reload ulang. Apakah sudah berhasil? Oke, berarti PHP-nya sudah berhasil gitu ya. Info.php-nya sudah berhasil. Sekarang kita akan login ke PHP My Admin dengan 192.168.100.198 PHP My Admin. Oke, nah ini merupakan halaman login gitu ya, untuk masuk ke PHP My Admin-nya. Nah, username-nya kita isi dengan root. Maksudnya kita isi dengan admin 123 yang tadi telah dibuat di MySQL-nya gitu ya. Oke, go. Nah, kita sudah berhasil masuk ke PHP My Admin-nya. Nah, jadi ini adalah cara membuat sebuah web server di Fedora versi 33 gitu ya, dimulai dari menggunakan Apache-nya, kemudian menggunakan MySQL-nya. Nah, sehingga pada akhirnya kita menggunakan PHP My Admin gitu untuk mendukung software untuk membangun sebuah web server. Kesimpulan dari materi atau dari praktek yang telah kita lakukan adalah bahwasanya kita tidak harus membuat yang namanya web server itu di Windows gitu ya. Nah, tapi kita juga bisa membuat web server itu selain di Fedora server, bisa di Ubuntu server, kemudian di CentOS, kemudian Windows server juga gitu ya. Ya, jadi tidak terpaku hanya pada satu sistem operasi. Bahwasanya ketika kita ingin membuat sebuah web server, kita bisa menggunakannya itu di Linux gitu ya, ataupun di Windows, ataupun macOS juga bisa gitu ya. Nah, jadi terima kasih sebelumnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.